perusahaan-perusahaan besar itu juga menggunakan mikrotik untuk memanajemen jaringannya. Ya, itu makanya mikrotik itu sangat penting sekali. Kemudian di mikrotik ini memberi kendali penuh dari jaringan ya, dari pengaturan keamanannya, kemudian manajemen bandwidth-nya, hingga koneksi internet yang stabil dan efisien. Jadi kalau kita menggunakan mikrotik, kita berlangganan bandwidth sekitar misalnya berapa ya, 100 megabit per second, Mbps ya, 100 Mbps misalnya. Nah itu kalau tidak menggunakan mikrotik, diakses banyak orang, itu bisa saling tarik-menarik, ya, sehingga pos-pos yang sekiranya itu penting butuh akses cepat akan mengalami gangguan. Tetapi dengan adanya mikrotik ini kita bisa membagi, oh ini pos ini kita kasih sekian Mbps, pos ini kita kasih sekian Mbps. Di pos-pos tertentu yang memang membutuhkan bandwidth yang besar, ya kita atur pakai mikrotik itu dengan bandwidth yang besar. Jadi itulah mengapa mikrotik itu sangat penting untuk diterapkan saat ini atau digunakan saat ini. Nah ini keunggulannya ya. Penggunaannya di router OS, ini sistem operasi jaringan yang powerful, fleksibel, dapat diinstal pada perangkat keras mikrotik atau PC standar ya. Jadi di router board itu di dalamnya sudah ada sistem operasi router OS ini ya. Atau kita bisa juga menginstal sendiri di PC kita, misalnya untuk simulasi kita bisa menggunakan VirtualBox, kemudian kita download router OS ini, diinstal di VirtualBox ya. Jadi router OS itu bisa kita ambil sendiri, atau kalau kita beli router boardnya, beli mikrotiknya ya, sudah ada router OS-nya seperti itu. Nah itu router OS. Kemudian router board ini tadi ya sudah saya singgung, itu adalah perangkat keras dari model low end hingga high end ya. Jadi beberapa router board atau alat mikrotik gitu ya, dalam tanda petik alat mikrotik itu banyak tersedia di pasaran ya, terutama yang menyediakan tadi yang menyediakan di Indonesia itu yang PT Citra Web, bisa belanja di situ menggunakan akses internet mikrotik.id. Ada yang harganya rendah ya, misalnya antara 250-an atau 350-an sampai nanti berjuta-juta, ratusan juta, puluhan juta ya, sampai puluhan juta. Yaitu router board. Perbedaannya, cara settingnya sebenarnya hampir sama, hanya perbedaannya itu pada kapasitas RAM-nya atau kapasitas penyimpanannya. Ya, kalau yang murah-murah tentunya kapasitas penyimpanannya kecil. Jadi kalau diakses untuk banyak perangkat, banyak banyak gadget, banyak komputer, terkadang jaringannya itu akan putus sendiri ya, jaringan internetnya. Tapi kalau harganya yang mahal itu, yang juta-jutaan, yang puluhan juta, nah itu lebih stabil karena kapasitas penyimpanannya besar. Nah, jadi akses internetnya pun besar. Jadi kalau di institusi Bapak Ibu atau saudara semuanya yang menggunakan mikrotik, login mikrotik, kemudian kadang sering putus nyambung seperti itu, kemungkinan router boardnya atau mikrotik router boardnya itu kapasitas penyimpanannya nggak terlalu besar, ya seperti itu. Kemudian keunggulannya ini ya, keunggulan dari mikrotik, kita bisa mengatur firewall dan NAT ya, menjaga keamanan jaringan dengan perlindungan canggih dari ancaman eksternal dan pengelolaan alamat IP. Itu firewall. Termasuk nanti pada saat kita men-setting mikrotik, kita ingin men-take down atau mencegah suatu situs tertentu, misal kita kan bisa melihat ini di mikrotik itu, ini situs yang biasa dikunjungi itu situs apa saja. Kalau kita mensinyalir ada situs-situs misalnya judi online atau apa pornografi, itu kita bisa membatasi akses itu. Jadi kalau pengunjung
pengguna user itu mengakses situs tersebut, maka tidak bisa diatur di firewall ini. Kemudian di keunggulan mikrotik yang lain itu eh, bisa membuat hotspot ya, manajemen hotspot, mengatur username dan password ya. Itu di buku saya sudah ada itu bagaimana cara kita men-setting membuat hotspot, mengatur username dan password menggunakan Micmon ya. Micmon itu sama saja sebenarnya membuat user profile, membuat user, mengatur user ya. Eh, Saat ini itu biasanya di sekolahan-sekolahan para siswa itu diminta untuk membeli voucher seperti itu ya. Nah, itu di Mikrotik Hotspot itu ya digunakan untuk itu membuat voucher. Menggunakan aplikasi bantuan ya namanya Micmon. Kalau nggak pakai Micmon bisa. Sebenarnya kalau nggak pakai Micmon pun bisa. Cukup dengan Winbox aplikasi Mikrotiknya. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan Micmon bisa menggunakan Winbox itu ya. Kemudian keunggulan yang lain di Mikrotik ini routing statis dan dinamis ya, mendukung protokol routing canggih seperti OSPF dan BGP untuk optimasi jalur data. Jadi manajemen bandwidth dan QoS ya, mengatur alokasi bandwidth tadi yang sudah saya singgung, eh, beberapa 100 Mbps tidak digunakan secara sembarangan ya, tapi bisa kita atur untuk pos ini berapa Mbps, pos yang lain berapa Mbps, itu terkait dengan manajemen bandwidth. Kemudian di Mikrotik juga ada VPN lengkap. Itu fitur-fitur keunggulan dari Mikrotik. Nah, ini Mikrotik Hotspot itu kita bisa kontrol akses internet yang efektif ya. Nah, dengan menggunakan pengaturan hotspot menggunakan Mikrotik ya, menggunakan router bot atau router OS, kita bisa mengelola akses internet ya dengan mudah menggunakan sistem login unik yang tadi ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan user profile, user profile dan user, atau kita menggunakan aplikasi bantuan pakai Micmon. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk manajemen pengguna. Kita bisa mengatur batas waktu, kuota data yang digunakan berapa, dan kontrol konten ya. Tadi memblokir suatu situs web seperti itu. Batas waktu itu voucher itu kan dijual kadang murah-murahan ya. Misalnya satu voucher berisi username dan password harganya 1.500 per 3 jam misal seperti itu. Nah, pengatur 3 jamnya itu ya bisa kita atur menggunakan Micmon ya, menggunakan Micmon. Kemudian kuotanya dibatasi misalnya hanya kbps ya 512 kbps untuk upload, downloadnya 1 Mbps misal seperti itu. Jadi dibatasi. Sehingga bisa digunakan oleh banyak pengguna tanpa harus tarik-menarik bandwidth-nya. Jadi ya personalisasi halaman login yang dapat disesuaikan dengan branding. Kemudian bisa menghasilkan laporan dan statistik dibantu penggunaannya secara real time. Ya biasa yang saya tahu ya di sekolah anak saya misalnya itu yang menggunakan ini sistem voucher itu ya. Kalau di kampus-kampus biasanya tidak. Kalau di kampus-kampus biasanya karena fasilitas kampus, terutama kampus yang swasta, itu dilepas, tidak pakai voucher-voucheran dan penggunaannya bisa 24 jam. Hanya saja kan kita bisa mengatur untuk kuota datanya. Ya, walaupun tidak dibatasi penggunaan waktunya, kita bisa mengatur untuk kuota datanya sehingga kampus bisa mengatur manajemen eh, bandwidth-nya itu lebih bagus. Ya, untuk area publik ya kalau area publik biasanya pakai ini, pakai batas waktu, pakai kuota data ya. Eh, yang biasa digunakan oleh apa itu IndiHome ya Telkom ya. Itu di beberapa tempat publik. Nah, itu biasanya kita harus diminta login dulu. Nah, itu kalau seperti itu berarti menggunakan mikrotik itu. Login dulu. Kalau belum beli, pengguna umum biasanya ya hanya 30 menit misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk mikrotik hotspot ya bisa mengontrol akses internet yang efektif. WiFi ID ya kalau kalau miliknya Telkom itu ya, WiFi ID.
yang di tempat-tempat publik atau di hotel-hotel juga. Kalau kita menginap di hotel itu biasanya tidak dibatasi, tapi kan bandwidth-nya tetap dibatasi, kuotanya tetap dibatasi. Kemudian ini wireless mikrotik, solusi jaringan nirkabel Anda ya. Ini dukungan nirkabel routerboard menggunakan wireless terintegrasi di beberapa alat mikrotik atau routerboard ya maksud saya. Di beberapa alat routerboard itu sudah menyediakan fasilitas untuk WiFi ya. Jadi tanpa perlu kita membeli akses point lagi, kita cukup menggunakan dari ISP langsung dihubungkan ke apa namanya router boardnya, mikrotiknya itu. Kemudian untuk hotspotnya kita bisa menggunakan alat dari router boardnya tersebut atau mikrotiknya tersebut. Kemudian ini protokol canggih ya, mendukung protokol wireless inklusif, mikrotik, NS Stream dan NV2 ya. Kemudian keamanan lengkap ya. Jadi apa namanya gadget yang masuk ke hotspot kita yang sudah disetting di mikrotik itu biasanya terdeteksi MAC address-nya. Nah, jadi di pembuatan user yang login pakai user tersebut akan terdeteksi MAC address-nya atau alamat mesin gadgetnya seperti itu. Nah, ini mikrotik ini di Indonesia ini merupakan sudah banyak ya, hampir menggunakan banyak digunakan di Indonesia ya. Ini contohnya ada acara MUM Indonesia ya, acara Mikrotik User Meeting itu ini biasa acara rutinan ya. Pesertanya juga banyak, sekitar 3.500 peserta nih tahun 2018. Kemudian komunitasnya kuat ya, karena kayaknya ya uh, sepertinya itu satu-satunya alat yang digunakan di Indonesia terutama ya untuk manajemen atau men-setting jaringan ini ya, bandwidth ini, terutama terkait dengan bandwidth ya. Ini kemudian peluang bisnis juga banyak ya. Banyak dari apa namanya pengguna IT, misalnya kita berlangganan suatu ISP besar, kemudian kita jual ke tetangga-tetangga kita, ya istilahnya dulu RT RW net dulu ya, dimotori waktu itu oleh Pak Ono Purbo. Nah itu kan manajemennya pakai mikrotik juga ya, jadi bisa menjadi peluang bisnis di kampung kita atau sekitar kita. Di tempat saya sendiri itu misal kita berlangganan nggak terlalu banyak sih, kita jual juga nggak terlalu banyak orang. Misal kita berlangganan yang 100 Mbps misalnya, kita jual ke tetangga-tetangga kita, misalnya ada 10 ya, kita kasih saja misalnya 10 Mbps, kita kasih harga misalnya ya harga pasaran. Nah, itu bisa saja seperti itu. Nah, kemudian istilahnya itu yang membayar langganan kita itu ya tetangga kita seperti itu ya. Itu peluang bisnis juga bagi kita kalau kita biasanya berlangganan. Tapi manajemennya pakainya mikrotik, menggunakan tadi user user profile ya, user dan user profile. Ini beberapa apa namanya kasus yang pernah menggunakan mikrotik ya. Contoh saja ya. Sebenarnya di sekitar kita yang kecil-kecil juga bisa ya, RT RW net, kemudian di sekolah, di kampus, di mana lagi di kelurahan seperti itu ya bisa saja. Ini contoh PT Network Data System ya, itu berhasil memperluas layanan internet berkualitas tinggi ke wilayah terpencil menggunakan perangkat mikrotik ya. Salah satu alumni kami itu di daerah terpencil yang akses internetnya kurang bagus, itu dia pakai berlangganan suatu ISP, kemudian disebarkan ke desanya, bahkan dia merambah ke beberapa desa, itu cukup apa namanya membantu masyarakat sekitar ya, juga dia penghasilannya juga bisa lumayan. Kemudian efisiensi biaya ISP lokal ya. Ini Mikrotik memungkinkan ISP lokal mengelola jaringan dengan biaya operasional rendah, namun tetap memberikan performa tinggi kepada pelanggan.
Ya, contohnya tadi ya, untuk kadang mahasiswa saya bawa ke sana, ke alumni itu untuk melihat infrastrukturnya. Ya, ini transformasi digital ya, banyak kisah tadi ya, contohnya tadi di sekitar kami sendiri itu ada seperti itu. Nah, banyak lembaga-lembaga yang menawarkan pelatihan dan sertifikasi mikrotik. Ya, kalau dasarnya Anda bisa membaca buku saya yang diterbitkan oleh Nulis Hemat, itu sudah step by step, insya Allah mudah dipahami, dari mulai simulasi pakai VirtualBox, kemudian real pakai routerboard, sampai Micmon membuat Micmon itu ada semua. Tapi kalau ingin mendalami, nah ini beberapa lembaga yang mengadakan ya, menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mikrotik. Contohnya ada MTCNA ya. Kemudian ada banyak beberapa ya. Termasuk Mikrotik ID itu sendiri, Citra Web, itu juga di websitenya itu ada pelatihan-pelatihan. Ya. Dengan harga yang bervariasi, pendalaman juga bervariasi. Itu. Dan sistemnya juga hybrid ya, bisa ada yang datang langsung ke lokasi atau pakai apa namanya webinar seperti ini, workshop atau pakai webinar seperti ini dengan beberapa kali nanti tetap hadir secara offline, hybrid seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita mau menggunakan mikrotik? Ini beberapa persiapan yang bisa kita lakukan untuk menyeting jaringan komputer kita ya, terutama yang terkait dengan internet. Tentu kita membutuhkan perangkat mikrotik itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh produk saja ya. Ini produknya yang nggak terlalu mahal ini. Harga-harga yang sekitar di bawah 1 jutaan ini. Kemudian tentu kita membutuhkan laptop atau PC ya. Nanti ada aplikasi Winbox-nya. Aplikasinya cukup kecil, ukurannya hanya kilobit saja, berapa kilobit gitu. Kemudian ini kita bisa memanfaatkan kabel LAN straight ya untuk koneksi, untuk men-setting gitu ya. Kalau sudah jadi hotspot ya nggak untuk setting pertama kali saja. Tentu ada sumber listrik yang stabil. Dan ini persiapan kalau kita mau menggunakan mikrotik ya atau router boot ya. Kemudian setelah itu kita bisa merancang topologinya. Ini contohnya ya. Contohnya ini misal ada mikrotik ini. Di mikrotik itu yang harga murah ya, misalnya hanya ada misalnya 4 port atau 5 port ya. Itu port pertama itu bisa kita hubungkan dengan modem kita atau ISP ya agar bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian port kedua bisa kita hubungkan dengan hub ya. Nanti bisa kita sebar untuk jaringan komputer lain kita. Misalnya di kantor atau di sekolahan ya seperti itu, di lab komputer sekolahan misalnya seperti itu. Kemudian yang port ketiga itu bisa kita hubungkan dengan access point ya untuk fasilitas WiFi kita atau hotspot kita. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa menggunakan port keempat atau port kelima yang tidak digunakan ya. Nah, sebenarnya kalau alatnya apa namanya line-nya banyak ya port 4 5 itu bisa digunakan untuk line 1, line 2, line 3 seperti itu. Ini kan simulasi yang sederhana saja, yang kecil-kecilan saja ya. Jadi itu port 1 dihubungkan dengan ISP ya. Kita berlangganan apa misalnya atau apakah IndiHome atau internet rakyat ya yang katanya launching di 2026 ini atau XL atau Indosat atau apapun ya, itu dihubungkan dengan port 1. Nah, port 2-nya kita hub, nanti kita hubungkan dengan hub, nanti dari hub itu disalurkan ke beberapa PC atau laptop pengguna gitu ya. Kemudian yang port 3-nya untuk WiFi atau access point-nya. Nah, nanti port 45 untuk konfigurasi saja. Kecuali kita ada beberapa line itu bisa port 45 bisa kita gunakan. Ini contoh mikrotik yang hanya terdiri dari 4 port atau 5 port seperti itu. Kan ada banyak itu produk-produk mikrotik router board-nya ya. Ada yang 4 port, ada yang 8 port, ada yang 16 port ya sampai 32 port itu biasanya kalau di
instansi seperti sekolahan, kampus, kantor itu ya portnya banyak, itu mikrotiknya yang lumayan mahal ya, yang jutaan itu ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini ya contoh gambarannya itu digambar itu seperti ini ya. Topologi tadi itu ya yang biasa digunakan di contoh di warnet ya, RT RW seperti itu. Tapi nanti prinsipnya nanti menyesuaikan sendiri ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita prinsipnya. Ini gambaran sepintas saja ya, gambaran sepintas. Tapi untuk lebih detailnya, lebih jelasnya itu ada di buku terkait dengan konfigurasi mikrotik yang diterbitkan oleh nulis hemat itu ya. Jadi kita langkah pertama login Winbox, kemudian kita reset dulu ya. Kita pertama kali beli mikrotik itu biasanya mikrotik itu dites dulu sama penjualnya. Nah, pada waktu kita pertama kali menggunakan, setelah kita login ya kita reset dulu saja. Ya pengaturannya pengaturan dari awal ya di reset. Terus baru nanti setelah itu diatur ya, diatur terkait DHCP kliennya, verifikasi status koneksi tidaknya, kemudian uji koneksinya ya pakai itu, seperti itu. Nah, termasuk konfigurasi IP address-nya ya, masing-masing port itu harus kita kasih alamat atau IP address ya, seperti itu. Kemudian disiapkan DHCP-nya dan apa namanya laptopnya untuk menghubungkan ya, seperti itu. Kemudian ini untuk konfigurasi NAT ya, agar perangkat di jaringan LAN kita dapat berbagi satu alamat IP NAT ya. Ini untuk mengatur konfigurasinya. Nah, ini setelah itu diuji coba ya menggunakan alamat IP atau membuka suatu browser apa namanya situs melalui browser web browser ya. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Kesimpulannya, jadi Mikrotik itu menyediakan beragam fitur canggih untuk segala kebutuhan jaringan. Harganya terjangkau, tadi ada yang di bawah 1 jutaan, hanya ratusan ribu, bahkan ada yang hanya 250 ribu. Tapi kan portnya terbatas ya, portnya RAM-nya itu terbatas. Ada yang 500 ribu, 800 ribu, sampai juta-jutaan. Kemudian kemudian penggunaan, jadi pakai Winbox, istilahnya pakai GUI ya, graphical user interface, tidak ya bisa saja pakai itu sih ya, apa namanya script-script seperti command prompt ya, tapi untuk lebih mudahnya kita menggunakan Winbox GUI sebagai pengaturan GUI-nya ya. Kemudian skalabilitas mendukung kebutuhan jaringan dari skala kecil hingga besar ya, rumahan hingga korporasi. Saya kira seperti itu Mbak Sana untuk materi pengantar ya, pemantik pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sana. Terima kasih kepada Bapak Aslam yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya akan membuka maksimal 5 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa untuk menuliskan di kolom chat. Misalnya belum ada, saya coba tunjukkan terkait dengan demonya ya, Mbak Sana ya. Boleh Bapak? Oke, saya share apa saja, share screen semuanya saja. Oke, bentar. Ini juga butuh RAM besar juga sih kalau mau menemukan. Jadi ini saya mau mencoba menunjukkan virtual box ya. Kelihatan nggak nih virtual box-nya, aplikasi virtual box-nya? Kelihatan ya, Mbak Sana ya? Kelihatan Pak? Oke, Tapi agak jadi ditunjukkan. langkah pertama itu kita mendownload router OS ya, router OS.
Jadi silakan Anda nanti bisa mengunjungi search engine Google atau yang lainnya, ya Bing atau Yahoo terserah, ketik saja download router OS. Setelah di-download kita dapat, kemudian kita juga download misalnya yang agak-agak tidak terlalu berat ya Windows 10 lah ya, Windows 10 kita coba download. Itu pun sudah masternya hampir 5 giga. Kalau router OS kecil sih paling berapa mega saja ya. Tapi kalau Windows lumayan besar. Nah, kemudian kita buat di apa namanya VirtualBox ya. Berarti kita sudah harus punya aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Nanti diklik. Nah, ini tampilan VirtualBox ini karena sudah ada isinya maka munculnya ini ya. Sudah ada Mikrotik, sudah ada Windows 10-nya. Kalau belum pernah kita membuat ya sininya kosong seperti itu. Nanti ada tombol new untuk mengatur awal ya. Tombol new seperti itu nanti diatur sistem operasinya apa ya. Nah, ini nanti diketik misalnya Mikrotik, mau disimpan di mana, kemudian menggunakan file ISO ya. Tadi kan kita downloadnya ISO router OS sama ISO Windows ya. Nah, kemudian ini tipenya apa? Misalnya kalau Mikrotik ya other ya. Other kita bisa pakai other unknown aja. Ya. Kemudian tinggal di ini namanya apa di next next seperti itu. Next, ini karena saya sudah ngatur, ini saya coba tunjukkan aja yang di setting. Jadi awalnya di new dulu ya, new dulu memberi nama, namanya Mikrotik misalnya tadi. Kemudian tempat penyimpanannya mau disimpan di mana, sehingga suatu saat bisa dipanggil kembali. Kalau yang Mikrotik atau router OS ya, pilihnya tipenya other ya. Nah, ini kita bisa melihat setelah kita atur nanti di setting itu akan tampil juga ya di setting ini misalnya di sistemnya memorinya nggak terlalu besar ya. Prosesornya kalau kita menggunakan Core i3, Core i5, Core i7 itu kan muncul di sini ya. Juga nggak perlu terlalu besar karena kecil. Kemudian storage-nya tentu isinya nanti Mikrotik ya. Ini yang perlu diaktifkan itu pada adapter 1, bridge adapter ya. Kita pakai adapter yang di laptop kita atau di PC kita. Kemudian di sini pilih allow all. Kalau adapter 2-nya ya internal network nanti. Seperti itu ya. Jadi pengaturannya hanya seperti itu. Kemudian yang Windows sama caranya. Yang Windows ini kita bisa melihat kalau ini agak besar, butuh RAM-nya, base memorinya ya besar. Kemudian prosesornya juga kita buat besar juga karena agak berat. Makanya mungkin di waktu saya presentasi kadang ada tidak stabil karena ini saya buka browser, buka VirtualBox, buka yang sudah saya jalankan ya, Mikrotik maupun Windows 10-nya, buka Zoom, buka PowerPoint seperti itu ya, buka Word, PDF seperti itu. Nah, kalau yang Windows-nya ini kita pakai adapter satu saja ya. Nanti untuk menghubungkan dengan Mikrotik. Nah, setelah itu nanti dijalankan, diklik Mikrotik, dijalankan ya, di start seperti itu, nanti akan tampil, sebenarnya tampilannya awal seperti ini, ya, diminta install, step by step installnya sudah ada sih di buku saya, ada tulisan login, tapi kita bisa mendownload Winbox, kemudian bisa kita jalankan. Ini adalah tampilan dalam Winbox-nya, ya. Jadi awal agar komputer kita bisa koneksi internet, setelah dijalankan Winbox, itu yang pertama adalah mengatur interface-nya terlebih dahulu, namanya ya. Misalnya yang tadi kita itu kan ada dua itu, yang di VirtualBox itu ada dua ya. Tadi di VirtualBox ini yang Mikrotik kita setting ini, setting di network itu kan ada dua, adapter satu, adapter dua. Maka di apa namanya Winbox interface-nya juga ada dua, Ether 1, Ether 2. Hanya saya tambah ISP dengan hotspot. ISP itu menunjukkan bahwa ini terhubung dengan ISP, double klik ya. Tambah saja ISP seperti itu. Yang Ether 2 double klik juga, tambah saja hotspot. Ini maksudnya untuk nanti biar virtual Windows-nya itu mengakses yang ini, Ether 2 itu ya. Setelah kita mengatur namanya di interface, berikutnya kita mengatur IP-nya, IP address alamatnya ya. Kalau
ISP tidak perlu kita atur ya, karena ini bawaan dari modemnya. Yang perlu kita atur adalah Ether 2-nya atau Ether yang lain. Ini kita atur alamat IP-nya ya. Seperti ini contohnya ya. Tapi bebas sebenarnya mengatur alamat IP-nya. Ini ada penjelasan lagi terkait dengan alamat IP ada di buku 1 itu sebenarnya. Kemudian setelah mengatur IP, kita mengatur ini mengatur apa ini DNS ya atau DHCP dulu boleh ya. DHCP klien ini untuk ngecek sudah terhubung atau tidaknya. Nanti DNS-nya kita atur ya. Misalnya mengakses alamatnya Google ya. Hanya ini aja mengetikkan 888 sama 8844 seperti itu. Kemudian kita mengatur firewall-nya ya. Ini sudah di bagian NAT ini bagian NAT. Nanti kita atur firewall-nya ya. Nah, di general itu apa namanya kita pilih out-nya ya Ether ESP gitu ya, Ether ESP-nya. Mana ini Ether ESP1, kemudian action aja, action ini di Masquerade ya, seperti itu aja. Nah, sampai sini sebenarnya sudah bisa kita cek nanti di terminal ya, bisa kita cek di terminal dengan mengetik ping itu ya. Nah, nanti akan apa namanya terlihat apakah sudah terkoneksi atau belum ya. Nah, nanti baru kita atur hotspotnya. Nah, setelah itu kita jalankan Windows-nya ya. Windows-nya kita jalankan, terus ini keyboard saya agak masalah ini. Nah, nanti bisa dijalankan Windows-nya ya, Windows-nya di run. Nanti akan tampil ya, kalau sudah koneksi ya, kita ketik nanti akan terkoneksi seperti ini. Ya, saya kira itu Mbak Sana ya, sedikit demonstrasi. Memang kurang maksimal ya. Seperti itu. Saya kembali lagi ke Mbak Sana. Ini ada yang Ya, Pak terima Anjar. kasih kepada Pak Islam. Bapak ada yang mau bertanya, kita persilakan kepada Bapak Anjar yang ingin bertanya, kita persilakan untuk bertanya kepada Pak Aslam. Oke, terima kasih. Kecil kali suaranya Mbak. Iya Kenapa gitu? Pak, Ya. sudah terdengar Pak? Oh, udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan seputar jaringan komputer berbasis mikrotik. Kan mikrotik ini kan terbagi kepada dua, router OS dan router brand. Kan itu kan Pak, kan? Yang dua itu Router kan. OS dan router board. Oh ya, router board ya, router OS dan router board. Jadi kelebihan dari kedua ini apa kira-kira dan kelemahannya? Baru kadangkala ketika kita seperti saya di rumah ini memakai IndiHome. IndiHome serupa dengan jaringan komputer berbasis mikrotik ini, tidak tahu. Yang 1 bulan itu eh, IndiHome ini berbayar dengan PPN-nya Rp270.000 per bulan. Itu pun gara-gara istri saya dulu atas nama dia dibuat guru. Kalau dari umum memang ngeri bayarannya bisa nanti 500.000 per bulan. Akan tetapi kadangkala persoalan yang saya dulu memang atas nama saya juga. Tapi karena permainan daripada pihak Telkomsel, sehingga dalam 1 bulan itu cuma efektifnya pemakaian jaringan yang 30 Mbps itu cuma 1 minggu yang bisa dengan bagus sekali, cuma 1 minggu padahal kita bayar untuk 1 bulan itu kan setiap tanggal 20 setiap bulannya batas pembayarannya kalau lewat dari tanggal 20 itu berisiko ya ada apanya
tambahan pembayarannya. Ini menjadi persoalan bagi saya. Bahkan sekarang ini saya tengok bahwa di UIN, situs UIN ketika mengajukan surat untuk surat keluar umpamanya diajukan kita sebagai yang kuliah di sana untuk surat izin riset. Tapi kok kenapa bisa hanya di lingkungan kampus itu aja? Kalau saya kira kalau untuk jaringan seperti situs daripada lembaga perguruan tinggi, apalagi yang negeri itu, kenapa nggak bisa di-download dari Medan, dari Sumatera Utara? Kita kan tinggal di Sumatera Utara. Ini menjadi terkendala tugas-tugas kita. Padahal bulan Juni atau Juli 2025 yang lalu udah kita ajukan, tapi nggak keluar-keluar. Ketika saya buka situs link siasinya itu, selalu error. Harus di lingkungan kampus itu. Ini apakah ini faktor jaringannya itu tidak berbasis OS dengan yang dibilang tadi apa satu lagi lupa saya. Eh, Router bot itu kira-kira Pak narasumber. Jadi mohon pencerahannya. Bahkan jangan itu ketika anak-anak pemanya mau mengisi ada apa namanya itu penerimaan CPNS atau penerimaan di Kementerian Koperasi. Ini gara-gara nggak terbuka situsnya, linknya yang di ini pun sering atau kalau saya pikir itu sering dihacker atau bagaimana itu kira-kira menurut eh, pendapat Pak narasumber. Mohon pencerahannya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anjar yang sudah bertanya. Kepada Bapak Sam, kita persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anjar. Baik, terima kasih Mbak Sana. Terima kasih Pak Anjar sudah memberikan pertanyaan. Jadi router OS itu softwarenya Pak Anjar. Sistem operasinya ya seperti Windows, Android seperti itu ya, Linux ya. Itu router OS. Kalau router board itu hardware-nya, alatnya. Nah, di router board itu sudah ada router OS-nya. Jadi softwarenya itu ada di situ. Seperti HP kita, misal HP kita ada Samsung atau apa namanya, Oppo atau Vivo, itu hardware-nya. Nah, agar hardware kita itu bisa jalan, itu harus ada Android-nya seperti itu. Atau laptop kita, misalnya mereknya apa, HP atau Dell atau Lenovo gitu ya. Agar laptop kita bisa jalan, maka harus ada sistem operasinya atau apakah itu Windows atau Linux. Jadi router OS itu softwarenya, kalau router board itu hardwarenya. Hardware agar bisa jalan harus ada softwarenya atau router OS tersebut. Tadi ditanyakan kelebihannya tadi sudah saya jelaskan ya, itu terkait dengan manajemen jaringan untuk fungsinya, lebihnya ke situ. Kalau kekurangannya ya tentu router board ini nanti kekurangannya di RAM-nya atau CPU-nya yang terbatas ya, berbeda dengan misalnya server apa komputer server itu kapasitasnya besar. Itu kelemahannya salah satunya seperti itu ya. Kemudian juga kalau di upgrade juga sulit ya, biasanya sudah kalau upgrade hardware maksudnya ya, karena sudah terbatas di situ. Kemudian terkait dengan website kampus tidak bisa dibuka di rumah. Nah, itu pengaturannya pada VPN, Bapak. Virtual Private Network. Karena kampus tersebut ya menggunakan IP public statis harusnya ya berlangganan, misalnya Bapak kalau berlangganan IndiHome yang kelas rumahan, memang kita tidak mendapatkan IP public statis, dapatnya IP public dinamis. Jadi nggak bisa kita pegang seperti itu. Kalau statis itu ya selamanya nomornya itu terus. Nah, nomor itu nanti dipakai untuk mengatur VPN, Virtual Private Network. Nah, itu agar Bapak misalnya Bapak ada di kampus ya, itu minta adminnya kampus VPN-nya nanti bisa diakses di rumah pakai jaringan apapun. Jadi prinsipnya VPN itu hanya bisa dipakai menggunakan jaringan kampus tersebut. Tapi kalau biar bisa digunakan di luar,
di luar kampus tersebut itu harus menggunakan akses VPN, Virtual Private Network. Gitu. Seperti itu, Bapak. Ya, Jadi gini, ada sedikit sebentar dulu Pak narasumber ya. Jadi ketika mengajukan kita surat izin riset, iya, surat keterangan berkelakuan baik dan surat apa namanya bahwa aktif kuliah, memang bisa. Tapi ketika mendownload sudah keluar pengumumannya nomornya, tapi nggak bisa diakses, harus di lingkungan kampus itu yang ya, jadi bahan pikiran bagi saya Pak narasumber gitu. ya itu berarti Gitu. kampusnya tersebut menggunakan VPN. Memang harus Iya. kita kenal IT-nya. Jadi sama, Bapak. Jadi waktu saya kuliah, kebetulan teman kuliah saya itu IT-nya Undip ya, IT-nya Undip. Waktu saya mau mengakses jurnal, itu harus di lingkungan Undip. Kalau di rumah nggak Oh, bisa diakses. Di rumah bisa bisa. diakses, tapi hanya versi-versi yang gratis ya, yang tidak lengkap mungkin. Nah, kalau di Undip itu kita bisa mengakses banyak yang berbayar pun bisa kita akses karena kan Undip sudah berlangganan seperti itu. Nah, saya akhirnya minta kode VPN-nya, VPN-nya sehingga bisa saya bawa ke rumah, saya bisa download dari rumah seperti itu. Nah, kemungkinan kampus tersebut ya menggunakan VPN. Jadi harus di lingkungan jaringan di lingkungan kampus ya. VPN itu nanti bisa kita akses di rumah menggunakan IP publiknya kampus. Tapi ini ya off the record itu rahasianya kampus. Iya, iya. Akan tetapi Pak itu kalau dia itu untuk usulan kartu rencana studi, Ya, kartu hasil studi, itu bisa. Saya dari iya, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, bisa kita apa kita buka melalui laptop yang ada di rumah, iya. melalui HP pun bisa. Tapi Mm-mm. kok kenapa Siasi tadi berapa jam lah dari Kabupaten Padang Lawas ke Riau. Tapi nggak Ya, bisa kalau permintaan izin riset, berkelakuan baik, aktif kuliah gitu. Tapi mm-mm. nggak bisa. Ya Tapi karena kalau untuk pembayaran, bisa bisa. semuanya. Ya Itu karena menjadi memang persoalan. diatur di situ, Pak. Jadi di VPN-nya itu, di mikrotiknya itu diatur. Ini yang bisa diakses publik, ini yang hanya bisa diakses di jaringannya kampus. Itu pengaturannya di situ. Nah, yang di publik itu memang bisa diakses eh, oleh orang luar ya, misalnya halaman-halaman utama ya seperti itu. Nulis hemat gitu misalnya ya. Itu bisa diakses oleh Nanti, seluruh Indonesia. Beberapa mungkin ya, mungkin di nulis hemat ada satu server yang hanya dipakai di jaringannya nulis hemat saja, itu nggak bisa diakses oleh kita dari luar. Kecuali kalau kita punya VPN dengan akses IP public statusnya seperti itu. nanti kalau saya minta PPN-nya itu bisa jadi bukan rahasianya oleh Ya, Pak narasumber. itu harus Iya, iya. mendekati Terima orang kasih. IT-nya. Iya, iya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, Udah agak sama-sama. mengerti saya. Tapi satu lagi belum dijawab oleh Pak narasumber. Kan di rumah saya ini IndiHome. Iya. Iya, ada juga sekarang ini muncul dari PLN. Oh Tapi iya. kalau saya bandingkan dengan kawan-kawan yang dari PLN itu, internetnya itu kan menjual dari Telkomsel ke PLN. Kalau ini kan langsung Telkomsel yang dipakai IndiHome-nya ini. Mm-mm. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi tetangga atau kawan saya bahwa dari PLN itu, internetnya dari PLN itu, entah apa namanya. Iconet. Iconet. Ikonek, iya, iya, Ya, Ikonek, iya. Jadi Iconet. ini leleknya sangat tinggi kali. Jadi pemakaiannya pun seperti kasus yang saya alami dulu, ada permainan petugas atau teknisi dari Telkomsel. Itu dulu sempat saya adukan itu ke pusat, ke provinsi maupun ke pusat dari data apa itu Telkomsel itu, sehingga eh, gara-gara ayahnya kepala pimpinan Telkomsel di daerah kita ini dibela-belanya anaknya, padahal permainannya ada Nah, jaringan di simpang Telkomsel itu diputar-putar di model-modelnya, sehingga cuma 1 minggu yang bisa kita pakai akses IndiHome itu. Tapi setelah bertukar udah pensiun ayahnya itu, nah,
dia nggak kerja lagi di situ, alhamdulillah gitu, gitu, itu Pak. Ya. Gitu. Jadi memang Bapak, kalau jaringan apa namanya WiFi yang dijual di rumah-rumah, umumnya bandwidth aja ya. Tidak ada dua macam Pak. Kalau di kampus-kampus biasanya pakainya dedicate. Dedicate itu kalau kita langganan 100 Mbps ya dapatnya 100 Mbps. Kalau kita berlangganan 30 Mbps dapatnya 30 Mbps. Itu dedicate ya. Tapi ada yang bandwidth saja itu up to Bapak. Misalnya Bapak berlangganan 30 Mbps. Setelah di speed test ternyata kok hanya 27 atau 25, kadang ke 30. Nah, itu up to ya, bandwidth biasa, tidak Iya, ya, dedicate. Nah, itu iya, karena pas, 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 betul. kalau yang di rumah-rumah itu eh, bisa saja ya kalau suatu lingkungan pakai jalur itu banyak penggunanya, akhirnya kayak tarik-tarikan gitu Bapak. Tarik-tarikan ya. Iya, iya, Itu iya. yang menyebabkan akses internetnya itu kadang menjadi lambat, terutama pasti pada jam-jam tertentu, jam-jam padat, misalnya jam-jam kerja misalnya seperti itu, atau jam-jam malam ya. Kalau di kampung kan jam-jam kerja biasanya cepat karena orang pada keluar untuk bekerja, bersekolah seperti itu. Tapi kalau jam-jam malam, jam-jam orang-orang di rumah itu kadang aksesnya agak lambat. Nah itu karena persoalannya bandwidth-nya itu di tarik-tarikan seperti itu. Tapi kalau kita berlangganannya dedicate ya 30 Mbps ya dapatnya 30 Mbps murni, 10 Mbps ya dapatnya 10 Mbps murni. Ya stabil, aksesnya stabil. Itu terkait dengan naik turunnya akses ya. Kemudian yang lainnya kalau kita pakai hotspot itu biasanya musuh terbesarnya jaringan hotspot wireless itu satu bangunan beton, yang kedua pohon. Pada saat 1 tahun ini kita membangun lancar, ternyata 5 tahun kemudian kok lambat, ternyata pohonnya sudah membesar, sudah tinggi sehingga menghalangi jaringan seperti itu. Walaupun di awal untuk memasukkan demo itu Pak, katanya keliling rumah kita itu titiknya itu bisa terjangkau 40 meter persegi dari keliling rumah kita Oh itu. iya, Tapi nyatanya enggak. 10 meter dari rumah ya, enggak dapat lagi sinyalnya gitu. iya, ya itu mungkin itu faktornya itu Bapak. Oke, terima kasih atas pencerahannya. Ya Eh, sama-sama Pak saya Anjar. kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Anjar dan kepada Pak Aslam yang sudah menjawab. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya Pak Anjar. Kalau ingin berdiskusi lebih lanjut nanti mungkin di lain waktu karena keterbatasan waktu kita juga. Selanjutnya ada pertanyaan Bapak dari kolom chat. Saya bacakan dari Ibu Nabila Ratna Ayu. Izin saya mau bertanya, bagaimana peran sertifikasi mikrotik dalam kesiapan profesional network engineer dan juga bagaimana perkembangan mikrotik dalam menghadapi tantangan jaringan berbasis call dan SDN. Kepada Bapak Sam, kita persilakan. Baik, Ibu ya, Bu atau Mbak ini Mbak Nabila, Ibu Nabila Pak atau Mbak Nabila. Nabila ya. Baik, Ibu bisa mencari sertifikasi yang bersertifikat BSNP ya. Eh, Kalau sudah BSNP ya, Badan Sertifikasi Nasional itu ya, profesi ya, itu biasanya bisa diakui karena standarnya memang standar nasional, standarnya nasional. Seperti MTCNA atau MTCN itu sepertinya sudah BSNP ya. Jadi nanti Ibu akan dapat sertifikat. Sertifikat itu tapi biasanya hanya berlaku 3 tahun sih. Masanya 3 tahun. Biasanya hanya 3 tahun. Tapi kalau menggunakan itu sudah diakui keahliannya. Karena materinya memang materi standar nasional. Biasanya kita mendaftar, ada dua cara. Mendaftar dengan kursus terlebih dahulu, atau mendaftar langsung tes seperti itu. Nah, umumnya banyakkan mendaftar dengan kursus terlebih dahulu. Nah, kursus itu kursus singkat ya. Ada yang membuka hanya 3 hari ada, 1 pekan ada, atau bahkan 2 pekan. Setelah ikut kursus nanti difasilitasi untuk ikut sertifikasi. Nah, di akhir kursus biasanya ada simulasi, simulasi untuk tesnya atau sertifikasinya. Nah, kalau sudah dapat sertifikat itu, Ibu diakui kepakarannya di
bidang itu. Karena sertifikasi nanti Ibu bisa mengunjungi saja si BSNP, nanti sertifikat untuk jaringan komputer itu ada, karena ada banyak sertifikat untuk jaringan komputer. Mikrotik pun ada beberapa tahapan ya. Memang saya juga belum menguasai secara semuanya ya, dasarnya saja. Tapi agak kadang sertifikasi juga ada yang mahal juga, standar BSNP ya antara 3 sampai 5 jutaan sih bayarnya. Seperti itu Mbak Sana. Baik Bapak, semoga jawaban dari Mbak Nabila bisa terjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak, kita ambil dari Bapak Amir. Izin bertanya, untuk pemula yang ingin belajar mengenai mikrotik, fitur atau bagian mana yang paling krusial untuk dipelajari terlebih dahulu? Nah ini sebenarnya cukup tadi ya, interface pada bagian Winbox itu interface, kemudian IP address, kemudian IP DNS, IP firewall, sama kalau mau di share IP client, dan kalau mau hotspot IP hotspot. Cuma 6 di Winbox. Yang di buku saya sudah ada ya, IP interface, IP address, IP apa namanya DNS, firewall, dan client, DNS client sama hotspot. Itu di buku saya sudah ada. Cukup karena banyak itu di Winbox itu ada beberapa menu ya, beberapa saya sendiri juga belum menguasai semuanya sih. Tapi agar komputer kita atau jaringan kita bisa terkoneksi dengan internet, kemudian menggunakan mikrotik, cukup 6 itu. Itu sudah ada di buku saya itu. Nah, step by step-nya sudah jelas. Ya bagi Bapak Amir mungkin yang ingin mempelajari lebih lanjut bisa membeli buku Pak Aslam mungkin di Sistem Hemat Indonesia, sudah tersedia juga di Shopee ataupun nanti di web kami. Karena keterbatasan waktu juga Bapak, satu lagi itu Mbak, enggak apa-apa ini. Satu lagi ya Bapak, boleh. Apa ini? Perangkat mikrotik jika perangkat mikrotik dalam sebuah jaringan digunakan oleh digantikan oleh perangkat lain yang lebih sederhana, apa konsekuensi yang mungkin timbul? Ya, jadi kita tidak menggunakan router tersebut tetap bisa, ya, tidak menggunakan router tersebut tetap bisa. Kita pakai router OS, kita punya server, nah kita install di server kita router OS itu. Tapi memang manajemennya nggak semudah mikrotik, semudah router boot ya, semudah router boot. Ya, jadi bisa saja, tapi ya tidak semudah router boot. Saya kira itu. Ya, baik. Saya kembalikan ke Mbak Sana. Terima kasih Mbak Sana. Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya ya Pak, ada sedikit informasi dari Sistem Hemat Indonesia mengenai penerbitan buku kami yang akan disampaikan oleh Ibu Nora. Kepada Ibu Nora kita persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Syana. Terdengar suara Mbak Syana? Terdengar suara saya Mbak Syana? Terdengar Ibu. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Nora, saya admin 1 Unidis Hemat. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Aslam yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada siang sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik, terdengar Bapak suara saya Pak? Ya, terdengar Ibu ya. Ya, baik. Terdengar suara saya Pak? Ya, terdengar Ibu. Dengar. Terdengar. Ya, terdengar. Oke. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya sudah menjadi narasumber di webinar kita pada sore hari ini. Materi yang sangat luar biasa sekali dan ini sangat sesuai dengan keadaan kita pada sore hari ini. Sebelumnya, izin Bapak, kami ingin memperkenalkan penerbitan kami dan juga menjelaskan tentang paket-paket kami, boleh ya Pak? Ya, silakan. Oke. Baik, bagi rekan-rekan atau mungkin ada mahasiswa Bapak Aslam atau Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian buku yang sesuai beliau sampaikan tadi, bahwa beliau sudah menerbitkan 2 buku, ada seri pertama dan kedua yang sudah terbit di penerbitan kami. Itu boleh melalui link yang sudah kami berikan via chat ya Bapak Ibu. Kami ada Shopee dan juga web Hemat. Nah, 1 buku beliau tersebut sudah kami perjualbelikan melalui Shopee, yaitu harganya senilai 75.000.
Jadi di sana beliau juga menyampaikan bahwa di buku tersebut lengkap bagaimana dan tata cara yang beliau sampaikan sesuai dengan materi kita pada sore hari ini. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang ragu, mungkin nggak tahu caranya di Shopee, cara pembeliannya, boleh langsung hubungi saya sendiri, yaitu admin Nulis Hemat. Nanti akan kami bantu tentang pembelian buku tersebut seperti itu. Dan izin sebelumnya Bapak Ibu, kami ingin menjelaskan tentang penerbitan kami di Nulis Hemat. Kami yaitu bergerak di bidang jasa penerbitan buku dan HKI. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menerbitkan buku di penerbitan kami ada 4 jenis paket Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat, ada yang bertanya begitu, apa saja sih paketnya Mbak? Yang pertama kami ada paket hemat. Nah, untuk paket hemat ini itu biayanya senilai Rp500.000. Jadi untuk biaya ini Bapak Ibu kami memberikan template-nya kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang menyesuaikan template tersebut dan setelah menyesuaikan tempat tersebut dengan maksimal penelitian 30%, maka dikembalikan naskahnya kepada kami dan kami akan membantu terbitan naskah Bapak Ibu sampai ber-ISBN juga seperti itu. Dan ini mendapatkan fasilitasnya 3 sampel buku dan juga fasilitas-fasilitas lain seperti flyer sinopsis dan juga file-file lainnya, sertifikat penulis seperti itu. Dan yang kedua, kami ada paket tunggal. Untuk paket tunggal ini biayanya senilai Rp1.000.000 Bapak Ibu. Jadi dengan biaya ini Bapak Ibu cukup memberikan naskahnya kepada kami. Misalkan nih, Mbak saya tidak sempat editing menyesuaikan dengan template karena saya sibuk sekali saat ini, boleh tidak dibantu? Nah, kami bantu dari mulai cek Turnitin, turunkan Turnitin, dan juga sesuaikan dengan template seperti itu Bapak Ibu sampai buku Bapak Ibu terbit ber-ISBN. Selanjutnya kami juga ada namanya konversi naskah. Konversi naskah ini biaya itu senilai Rp1.450.000. Jadi konversi naskah ini mungkin ada Bapak Ibu seperti penelitian, tesis, disertasi yang ingin diterbitkan tetapi tidak sempat untuk konversi naskahnya agar bisa terbit ber-ISBN. Ada kendala-kendala karena untuk syarat pengajuan ISBN itu tidak boleh penelitian Bapak Ibu. Jadi bisa kami bantu dengan biaya yaitu konversi naskah. Cukup berikan tesis Bapak Ibu kepada kami mulai seperti tesis, penelitian dan lainnya, disertasi juga diberikan kepada kami, maka bisa kami bantu Bapak Ibu untuk menerbitkan ber-ISBN dan kami jamin itu terbit ber-ISBN ya Pak Ibu karena itu adalah tanggung jawab kami seperti itu. Nah, untuk biaya ini itu sudah mendapatkan fasilitas HKI, 3 sampel buku dan fasilitas seperti sertifikat penulis dan juga file-file lainnya. Dan yang keempat, kami juga ada paket ghostwriter. Nah, untuk paket ghostwriter ini mungkin ada Bapak Ibu yang tidak sempat untuk membuat naskah, tetapi ada judul atau outline yang sudah ada begitu, tapi tidak sempat untuk menerbitkan naskah tersebut. Maka kami bisa bantu dengan biaya 4 juta Bapak Ibu. Biaya 4 juta ini itu sudah maksimal 200 halaman, sudah free naskah 1 buah buku seperti itu, dan juga pasti dan dipastikan terbit ber-ISBN. Dan free yang didapatkan dengan biaya tersebut itu ada 4 eksemplar buku hardcover, sertifikat HKI dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi dengan biaya tersebut Bapak Ibu sudah mendapatkan naskah full 200 halaman dengan maksimal, sudah ber-ISBN dan juga sudah mendapatkan fisik lainnya. Dan mungkin ada Bapak Ibu atau mahasiswa Bapak Ibu yang ingin ikut berkolaborasi buku. Nah, untuk kolaborasi buku ini itu biayanya Rp150.000 per bab. Mungkin Bapak Ibu ada berminat dengan sesuai bidangnya. Misalkan nih, ini ada jaringan komputer berbasis mikrotik. Nah, ada jaringan komputer yang berminat, mungkin Bapak Ibu, Mbak, saya ingin kolaborasi jaringan komputer, boleh tidak? Tapi saya tidak cukup kalau seandainya menerbitkan sendiri. Maka bisa ikut kolaborasi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kolaborasi bisa konfirmasi kami langsung. Biayanya itu senilai Rp150.000. Maka Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 buah buku yang sudah ber-ISBN seperti itu. Jadi kami ulangi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang menerbitkan naskah, boleh langsung hubungi saya sendiri, yaitu Administratif Nulis Hemat, dan mungkin ada yang melakukan pembelian buku, maka melalui pembelian buku tersebut bisa melalui link Shopee atau web yang tersedia yang kami kirimkan melalui via chat seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Aslam yang sudah meluangkan waktu
waktu dan menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Semoga berkah bagi kita semua untuk ilmunya, dan semoga ini menjadi amal jariah juga atas kebaikan beliau begitu sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator kita, silakan Mbak Ana. Terima kasih kepada Ibu Nora yang sudah menyampaikan informasi mengenai Visi Sama Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku ataupun ingin menerbitkan buku, bisa berkunjung di akun media sosial kami, nanti akan dibalas oleh admin kami. Baiklah, demikian webinar kita pada hari ini. Saya Shana Komeras sebagai moderator pada webinar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Dan terima kasih kepada Bapak Aslam sebagai narasumber kita pada webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Baik Bapak, sebelum kita akhiri, boleh untuk kita foto untuk dokumentasi dulu ya Bapak. Iya. Dan bagi peserta diharapkan untuk men-on-kan kameranya karena kita ada sesi foto untuk dokumentasi. Sudah sih? Baik, kita mulai ya Pak. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Sudah sih? Baik, sudah Pak. Terima kasih kepada Bapak Aslam dan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf sekali lagi kalau ada salah dan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.